Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahannya menarik nih. Soal isu yang kayaknya banyak dialami pria di atas 60 ya. Soal energi menurun itu ya? Betul. Energi rasanya udah nggak kayak dulu. Performa juga, vitalitas gitulah. Nah, sumber kita ini dari spesialis kesehatan pria punya pandangan yang agak beda nih. Oh ya, gimana tuh? Katanya, ini mungkin bukan sekedar penuaan aja gitu. Tapi bisa jadi karena kurang nutrisi penting. Kekurangan nutrisi ya? Menarik. Iya, dan katanya sih bisa diatasi. Jadi, misi kita sekarang menggali 3 vitamin kunci yang disorot di materi ini. Yuk, kita bedah bareng. Oke, siap. Dan ini penting ya, karena menurut sumber ini, seringkali akarnya itu bukan soal keinginan yang kurang. Oh, bukan soal niat ya? Bukan, lebih ke fisik. Kayak sirkulasi darahnya mungkin kurang lancar, staminanya turun, atau dukungan hormonnya melemah. Nah, materi Anda ini nyebut 3 pemain utamanya. Vitamin D, B12, sama E. D, B12, E. Oke. Yang bikin kaget tuh, gimana kekurangan yang kelihatannya sepele ini dampaknya bisa gede banget ke kualitas hidup. Dan sering nggak disadari, itu dia. Oke. Kita mulai dari yang pertama deh, vitamin D. Di sumber ini disebutnya penyala sirkulasi. Agak keren ya namanya. Penyala sirkulasi. Kenapa gitu? Katanya sih vitamin ini penting buat bantu pembuluh darah lebih rilaks. Jadi lebih kebuka gitu. Lewat produksi oksida nitrat ya? Nah, iya, itu dia. Oksida nitrat. Zat alami yang penting buat aliran darah lancar. Termasuk ke area vital pria. Di materi Anda kan ada contoh tuh. Si Paul, usia 67. Dia frustrasi banget katanya badannya udah nggak kooperatif. Iya, saya ingat contoh itu. Dan faktanya, memang sumber ini bilang lebih dari 40% orang dewasa yang lebih tua itu kekurangan vitamin D loh. Cukup banyak ya? 40%? Wow. Iya. Terus gimana ngatasinnya? Ribet gak? Nah, menurut materi ini sih, nggak selalu harus rumit kok. Cukup kena sinar matahari pagi aja, 15-20 menit, itu udah bantu. Berjemur pagi itu ya? Iya. Terus makanan kayak ikan salmon, tuna, atau kalau mau ya suplemen vitamin D3 yang bagus kualitasnya. Karena sirkulasi yang bagus ini kan kayak fondasinya ya. Tapi ya jelas badan juga butuh bensin buat bergerak. Nah, itu dia. Sirkulasi lancar, tapi kalau nggak ada tenaganya ya percuma kan? Disinilah vitamin B12 masuk, disebutnya generator energi. Generator energi. Cocok sih. Sumber Anda nyebut kasus Robert. 72 tahun, pensiunan. Dia tuh merasa capek terus, pikirannya kayak berkabut gitu. Padahal tidurnya cukup, makannya juga baik. Nah, ini klasik nih kasus kayak gini. Iya kan? Vitamin B12 ini vital buat ngubah makanan jadi energi. Energi siap pakai. Dan juga penting buat bikin sel darah merah. Yang bawa oksigen itu ya? Betul, yang bawa oksigen ke seluruh tubuh. Masalahnya, kemampuan badan kita nyerap B12 dari makanan itu cenderung turun seiring usia. Nah, ini poin krusial banget. Penulis sumber ini nekenin pentingnya milih bentuk B12 yang benar. Oh, ada bentuknya ya? Ada, bukan yang cyanocobalamin yang ya biasanya ada di suplemen murah itu. Tapi carinya metilkobalamin. Metilkobalamin. Kenapa emang bedanya? Karena si metilkobalamin ini bentuk aktif, jadi badan bisa langsung pakai. Nggak perlu diubah-ubah lagi di dalam. Jadi lebih efisien, apalagi kalau penyerapan udah mulai menurun kan. Nah, kalau kekurangan B12 ini diatasi pakai bentuk yang tepat, itu bisa kerasa banget efeknya di kejaringan pikiran sama stamina fisik. Oke, jadi D buat sirkulasi, B12 buat energi, udah bagus nih, tapi perlu dijaga kan? Betul. Energi dan sirkulasi ini perlu perlindungan. Nah, ini masuk ke vitamin E. Sumber Anda nyebutnya pelindung kesuburan, tapi kayaknya fungsinya lebih dari itu ya? Iya, jauh lebih luas. Dia itu antioksidan kuat, tugasnya ngelawan stres oksidatif. Stres oksidatif itu kayak karat di sel gitu ya? Bisa dibilang gitu. Akibat molekul nggak stabil. Nah, vitamin E ini juga melawan peradangan yang bisa ngerusak pembuluh darah sama ganggu hormon. Ada contohnya juga kan, si James pilot pensiunan 70 tahun,
merasa bukan dirinya lagi, dorongan vitalitasnya turun. Ah iya, James. Vitamin E ini bantu jaga pembuluh darah tetap lentur dan dukung produksi testosteron alami juga. Sumber alaminya apa aja tuh buat vitamin E? Disebutin sih kacang almond, biji bunga matahari, minyak zaitun, terus sayuran hijau kayak bayam gitu. Oke, kalau kurang baru suplemen ya? Iya, suplemen berkualitas tentunya. Tapi yang paling menarik nih dari paparan ini, gimana ketiganya, D, B12, E, itu kerjanya barengan, sinergis gitu. Oh, jadi nggak sendiri-sendiri? Enggak. Sumber ini nyebutnya segitiga vitalitas. D buat sirkulasi lancar, B12 buat energi sama angkut oksigen di sirkulasi itu. Nah, E-nya melindungi pipa pembuluh darahnya plus dukung hormon. Wah, keren ya konsepnya. Segitiga vitalitas. Iya, contohnya si Walter, 68 tahun. Dia bilang kayak punya mesin baru setelah rutin minum ketiganya. Itu gambarin banget efek sinerginya. Tapi ada peringatan penting juga kan di sini? Soal kesalahan yang sering dilakukan? Nah, itu dia. Menurut penulisnya, kesalahan terbesarnya itu asal minum suplemen aja. Gimana tuh maksudnya? Ya, nggak perhatiin kualitasnya. Nggak lihat bentuk spesifiknya. Kan beda tuh D3 sama D2. Terus B12, tadi metilkobalamin, E juga ada yang alami, ada yang sintetis. Ah iya. Detail kecil tapi penting ya. Penting banget. Dan yang paling sering dilupain, konsistensi. Minumnya rutin atau enggak? Contohnya si Gerald itu ya. Usia 74, punya sekantong suplemen murah, tapi nggak ngerasa ada manfaatnya sama sekali. Betul. Itu contoh nyata kalau bukan cuma soal minum vitamin aja. Jadi kuncinya apa dong? Kualitas dan keteraturan. Itu intinya. Rutinitas harian yang simpel tapi konsisten. Kayak contohnya Frank, 66 tahun. Dengan kebiasaan paginya itu, menurut sumber ini, itu jauh lebih efektif daripada minum suplemen mahal tapi bolong-bolong. Atau pakai produk yang kualitasnya, ya gitu deh. Jadi bangun fondasi kesehatan harian ya? Tepat, itu kuncinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat pendengar kita, apa poin utamanya? Intinya, memperhatikan dan mungkin mengatasi kalau ada kekurangan vitamin D, B12, sama E ini bisa jadi langkah penting ya buat dukung energi, sirkulasi, dan vitalitas, terutama setelah usia 60. Betul sekali. Pesannya sih kayaknya juga positif ya, memberi harapan gitu. Ada yang bisa dilakukan. Iya, pesannya memang gitu. Ini bukan soal, wah pengen balik muda lagi gitu ya. Tapi lebih ke gimana mengoptimalkan kondisi kita sekarang. Biar bisa merasa lebih bertenaga, lebih hadir dalam hidup. Sumber ini bilang, nggak ada kata terlambat lah buat mulai peduli. Nggak ada kata terlambat. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda di rumah. Setelah dengar obrolan kita ini, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai hari ini buat mendukung vitalitas Anda sendiri?